Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tantina Haryati dan juga Ibu Yulianti Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah kedua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ekuitas. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyebutkan nama dari anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Isnah Rahmatul dengan NPM akhir 001. Yang kedua ada Hani Munfarida dengan NPM akhir 002. Yang ketiga ada Nisa Sabila Marta dengan NPM akhir 142. Yang keempat ada Faridatun Nisa Rahmadani dengan NPM akhir 149. Yang kelima ada Zainedin Kamelia Utomo dengan NPM akhir 154. Yang keenam ada Aliana Rahma Nindita dengan NPM akhir 309. Mohon maaf. Nah, yang ketujuh ada saya sendiri, Salo Febianti Anggita dengan NPM akhir 316. Yang kedelapan ada Kresia Clara Vanika Putri dengan NPM akhir 325. Nah, saatnya sudah masuk di materi ekuitas di slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Salo Febianti Anggita dengan NPM akhir 316. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang model perusahaan. Jadi dalam model perusahaan itu 3 bentuk utama organisasi bisnis perusahaan. Itu ada perseroan, persekutuan, dan korporasi. Bentuk korporasi yang mendominasi. Nah, korporasi itu sejauh ini merupakan pemimpin dalam hal jumlah agregat sumber daya yang dikendalikan, barang dan jasa yang diproduksi, serta jumlah orang yang dipekerjakan. Meskipun bentuk korporasi memiliki sejumlah kelebihan dan juga kekurangan dibanding 2 bentuk lainnya. Nah, selain itu korporasi itu juga memiliki manfaat utamanya, yaitu kemudahan dalam menarik dan mengakumulasi modal dalam jumlah besar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang formulir perusahaan. Jadi, formulir perusahaan sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu ada hukum perusahaan, ketentuannya ada hukum perusahaan, ada sistem saham, dan ada juga keberagaman kepentingan kepemilikan. Nah, jadi untuk hukum perusahaan yaitu seseorang yang ingin mendirikan perusahaan umumnya itu pasti harus menyerahkan akta pendirian perusahaan kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara tempat pendirian. Nah, setelah memenuhi persyaratan, instansi pemerintah tersebut akan menerbitkan piagam perusahaan. Lalu, dengan demikian mengakui perusahaan tersebut sebagai badan hukum. Nah, banyak pemerintah yang memiliki undang-undang pendirian badan usaha mereka sendiri. Akuntansi ekuitas itu mengikuti ketentuan undang-undang tersebut. Tapi dalam banyak kasus, undang-undang tersebut itu rumit dan bervariasi, baik dalam ketentuannya maupun dalam definisi istilah-istilah tertentu. Lalu untuk formulir perusahaan yang kedua itu ada sistem saham yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu setiap saham pasti memiliki beberapa hal. Beberapa hal itu seperti berbagai keuntungan dan kerugian secara proporsional. Yang kedua, hak untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur. Lalu yang ketiga, untuk mendapatkan bagian secara proporsional atas kekayaan perusahaan pada saat likuidasi. Lalu ada juga untuk berbagai secara proporsional dalam setiap penerbitan saham baru dari kelas yang sama disebut dengan preemptif. Nah, hak memesan efek terlebih dahulu itu demi melindungi pemegang saham
yang ada dari pengenceran kepemilikan yang tidak disengaja. Nah, tapi tanpa hak itu tadi yang saya sebutkan barusan, pemegang saham dapat mengalami pengurangan kepentingan mereka dengan menerbitkan saham tambahan tanpa pengetahuan mereka sendiri dan dengan harga yang tidak sama sekali menguntungkan mereka. Tetapi banyak banget perusahaan itu yang telah menghapus hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi kayak setiap saham itu merupakan hak milik pribadi pemiliknya yang dapat menjualnya sesuka hati. Nah, untuk formulir perusahaan yang ketiga akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan formulir perusahaan yang ketiga, yaitu keberagaman kepentingan kepemilikan. Jadi, dalam setiap perusahaan, satu kelas saham itu harus mewakili kepentingan kepemilikan dasar. Nah, kelas saham tersebut itu disebut dengan saham biasa. Tetapi, jika suatu perusahaan hanya memiliki satu penerbitan saham resmi, penerbitan tersebut secara definisi adalah saham biasa, baik yang tercantum dalam anggaran dasar maupun tidak. Dalam upaya memperluas daya tarik investor, perusahaan itu dapat menawarkan 2 atau lebih kelas saham, dan masing-masing dengan hak atau keistimewaan yang berbeda. Nah, dengan demikian kelas saham khusus yang biasa disebut saham preferen atau tercipta. Nah, sebagai suatu imbalan atas setiap preferensi khusus, pemegang saham preferen selalu mengorbankan sebagian hak pemegang saham biasa. Salah satu bentuk preferensi yang umum adalah memberikan pemegang saham preferen klaim prioritas atas labanya. Nah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang komponen ekuitas. Nah, ekuitas sendiri itu adalah kepentingan residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Ekuitas sering disebut sebagai ekuitas pemegang saham dan juga atau disebut dengan modal perusahaan. Ekuitas itu sering diklasifikasikan dalam laporan posisi keuangan ke dalam kategori seperti modal saham, premi saham laba ditahan, akumulasi pendapatan komprehensif lain, saham treasury, dan juga yang terakhir kepentingan non-pengendali. Nah, biasanya itu perusahaan membedakan antara modal yang disumbangkan atau modal di store dan modal yang diperoleh. Nah, apa sih modal yang disetor itu? Jadi modal yang disetor atau dibayar itu adalah jumlah total yang disetorkan atas saham modal sampai dengan jumlah yang diberikan oleh pemegang saham kepada perusahaan untuk digunakan dalam bisnis. Nah, modal disetor itu mencakup pos-pos seperti nilai nominal semua saham yang beredar dan premium dikurangi diskonto atas penerbitan. Nah, sedangkan modal yang diperoleh, pengertian dari modal yang diperoleh sendiri itu adalah modal yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan. Nah, modal yang diperoleh itu terdiri dari semua laba yang belum dibagikan dengan tetap dengan cara diinvestasikan dalam perusahaan. Nah, sedangkan laba ditahan itu merupakan modal yang dihasilkan dari perusahaan. Selanjutnya ada penerbitan saham, di mana penerbitan saham ini merupakan proses perusahaan menerbitkan atau menjual unit kepemilikannya atau saham kepada investor untuk menghimpun modal. Nah, dalam penerbitan saham ini itu ada beberapa alur yang harus dilalui. Yang pertama yaitu ada persetujuan pemerintah, di mana saham perusahaan yang akan dijual itu harus disahkan terlebih dahulu oleh instansi pemerintah terkait. Biasanya melalui akta pendirian ataupun akta notaris. Yang kedua ada penawaran saham, di mana perusahaan menawarkan saham mereka untuk dijual kepada calon pembeli atau kepada investor yang melibatkan penandatangan kontrak penjualan saham. Dan yang ketiga yaitu ada penerbitan saham. Setelah perusahaan
mendapatkan jumlah saham yang dibeli, perusahaan secara resmi menerbitkan saham tersebut kepada para pembeli. Selanjutnya, terdapat beberapa masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham yang akan diperjelas pada next slide. Selanjutnya ada saham nilai nominal. Saat ini nilai nominal yang terkait dengan sebagian besar penerbitan saham ini memiliki nilai yang sangat rendah. Nah, dari nilai nominal yang rendah ini itu dapat membantu perusahaan untuk menghindari liabilitas kontingensi yang terkait dengan saham yang dijual di bawah nilai nominal. Nah, dalam saham nilai nominal ini perusahaan menyelenggarakan pembukuan untuk setiap kelas saham yang dimiliki. Yang pertama yaitu ada saham preferen atau saham biasa dan juga agio saham. Pada saham preferen atau saham biasa, kedua akun saham ini itu mencerminkan nilai nominal saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, perusahaan akan mengkreditkan akun-akun ini saat pertama kali menerbitkan saham. Setelah itu, untuk agio saham, ini menunjukkan kelebihan pembayaran di atas nilai nominal yang dibayarkan oleh pemegang saham sebagai imbalan atas saham yang diterbitkan kepada mereka. Nah, selanjutnya ada saham tanpa nilai nominal. Terdapat beberapa alasan perusahaan menerbitkan saham ini. Yang pertama yaitu penerbitan saham tanpa nilai nominal itu menghindari liabilitas kontingensi yang mungkin timbul jika perusahaan menerbitkan saham dengan nilai nominal pada harga diskon. Yang kedua, itu terdapat kebingungan antara nilai nominal dan juga nilai wajar. Selain itu, terdapat kerugian utama jika perusahaan menerbitkan saham tanpa nilai nominal, yaitu di beberapa negara itu pemungutan pajaknya itu tinggi. Selain itu, di beberapa negara total harga emisi untuk saham tanpa nominal dapat dianggap sebagai modal yang ilegal, yang mana dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Nah, selanjutnya yaitu ada saham yang diterbitkan dengan efek lain atau penjualan lamsam. Umumnya perusahaan ini menjual kelas-kelas saham mereka secara terpisah. Alasannya itu untuk melacak hasil penjualan relatif terhadap setiap kelas dan juga relatif terhadap setiap lot. Nah, dalam saham yang diterbitkan dengan efek lain ini itu terdapat dua metode untuk mengalokasikan hasil. Yang pertama yaitu dengan metode proporsional dan yang kedua yaitu metode inkremental, di mana pada metode proporsional ini nilai wajar masing-masing kelas itu telah diketahui, lalu dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai pasar relatifnya. Sedangkan jika menggunakan metode inkremental itu nilai wajar atau nilai wajar itu diketahuinya hanya salah satunya saja, sehingga nilai yang telah diketahui itu tadi akan dialokasikan terlebih dahulu, kemudian sisa dana yang ada itu akan dialokasikan ke efek lainnya. Nah, setelah itu terdapat saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai. Nah, dalam saham ini itu terdapat aturan umum, yaitu perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan untuk layanan atau properti selain uang tunai pada nilai wajar barang atau jasa yang diterima, dan juga jika nilai wajar barang atau jasa yang diterima itu tidak dapat diukur dengan andal, maka dapat menggunakan nilai wajar dari saham yang telah diterbitkan. Penilaian dapat didasarkan pada transaksi pasar yang melibatkan aset yang sebanding. Selanjutnya ada biaya penerbitan saham. Nah, ketika suatu perusahaan menerbitkan saham, perusahaan tersebut itu harus melaporkan biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham, seperti biaya penjaminan emisi, biaya akuntansi dan hukum, biaya percetakan, dan juga pajak. Nah, sebagai pengurang dari yang dibayarkan, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai penerbitan merupakan biaya pembiayaan. Selanjutnya yaitu mengenai saham preferensi. Nah, apa sih itu saham preferensi? Nah, jadi saham preferensi itu merupakan kelas saham khusus yang memiliki preferensi atau fitur tertentu yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Nah, jadi pemilik dari saham preferensi ini akan mempunyai atau memiliki keistimewaan. Nah, dibandingkan
dengan pemilik saham biasa. Kemudian apa sih fitur-fitur atau keistimewaan tersebut? Nah, jadi yang paling sering dikaitkan dengan penerbitan saham preferen ini yaitu ada 4. Yang pertama ada preferensi terhadap dividen. Nah, preferensi dividen ini tidak menjamin pembayaran dividen tersebut, namun preferensi ini hanya memastikan bahwa perusahaan harus membayar tingkat dividen yang ditetapkan atau jumlah yang berlaku untuk saham preferen sebelum membayar dividen apapun atas saham biasa. Nah, kemudian yang kedua yaitu preferensi terhadap aset jika terjadi likuidasi. Nah, yang ketiga yaitu dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, jadi pemilik saham nanti bisa mengkonversikan saham preferensinya ini untuk menjadi saham biasa. Kemudian yang keempat dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi. Nah, perusahaan biasanya menerbitkan saham preferen yaitu dengan nilai nominal yang menyatakan preferensi dividen sebagai presentasi dari nilai nominal. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis saham preferensi itu ada apa saja. Nah, jadi perusahaan itu dapat menerapkan preferensi atau batasan apapun, nah dalam kombinasi apapun yang diinginkan, selama di situ tidak secara spesifik melanggar undang-undang pendirian dalam negaranya. Kemudian perusahaan juga dapat menerbitkan lebih dari satu jenis saham preferen. Kemudian jenis-jenis saham preferen yang pertama yaitu ada saham preferensi kumulatif. Nah, saham preferen kumulatif ini mengharuskan perusahaan yang gagal membayar dividen pada tahun tertentu harus melunasinya di tahun berikutnya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa. Nah, jika direksinya gagal untuk mengumumkan dividen pada tanggal normal untuk tindakan dividen, nah, dividen tersebut akan dikatakan telah dilewatkan. Kemudian dividen yang dibagikan atas saham preferen kumulatif merupakan dividen yang tertunggak. Nah, karena tidak ada liabilitas hingga dewan direksi itu mengumumkan dividen, nah perusahaan tidak akan mencatat dividen yang tertunggak tersebut sebagai liabilitas, melainkan akan mengungkapkannya dalam catatan atas laporan keuangan saja. Nah, perusahaan juga akan jarang menerbitkan saham preferen kumulatif karena dividen yang dibagikan akan hilang selamanya bagi pemegang saham preferen. Akibatnya penerbitan saham jenis ini akan kurang berlaku di pasaran. Kemudian yang kedua ada saham preferensi partisipasi. Nah, pemegang saham preferen partisipatif ini berbagi keuntungan secara proporsional dengan pemegang saham biasa di luar tingkat yang ditentukan. Artinya saham preferen 5% jika berpartisipasi penuh tidak hanya akan menerima imbal hasil 5%, tetapi juga dividen dengan tingkat yang sama dengan yang dibayarkan kepada pemegang saham biasa jika di situ membayar jumlah yang melebihi 5% dari nilai nominal atau nilai yang ditetapkan kepada pemegang saham biasa. Nah, perlu diketahui bahwa beberapa saham preferen partisipatif itu hanya berpartisipasi sebagian. Kemudian yang ketiga ada saham preferensi konversi. Nah, saham preferensi konversi ini memberikan pemegang saham preferen opsi untuk menukar saham preferen dengan saham biasa dengan rasio yang telah ditentukan. Jadi pemegang saham preferen tidak hanya menikmati klaim preferensi atas dividen, tetapi juga memiliki opsi untuk berubah menjadi pemegang saham biasa dengan partisipasi yang tak terbatas dalam pendapatannya. Kemudian ada saham preferensi yang dapat dipanggil. Maksudnya di sini yaitu saham preferen yang dapat ditarik atau dipanggil itu memungkinkan perusahaan itu sesuai pilihannya untuk menarik atau menebus saham preferen yang beredar pada tanggal tertentu di masa mendatang dan dengan harga yang telah disepakati. Nah, perusahaan biasanya itu menetapkan harga beli atau membeli kembali sedikit di atas harga penerbitan awal dan umumnya menyatakannya sesuai dengan nilai nominal. Kemudian yang terakhir yaitu ada saham preferensi yang dapat ditebus.
Jadi saham preferensi yang dapat ditebus merupakan jenis saham preferensi yang diterbitkan kepada pemegang saham yang memiliki opsi yang dapat ditarik, yang berarti dapat ditebus kemudian oleh perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu metode yang diterapkan suatu perusahaan di mana untuk mengembalikan uang tunai kepada pemegang saham perusahaan yang ada. Dan ini adalah cara membeli kembali saham, tetapi berbeda dari pembelian kembali saham tradisional dengan cara tertentu. Nah, harga di mana perusahaan dapat membeli kembali saham yang ditebus ini telah diputuskan pada saat menerbitkan saham tersebut. Penerbitan saham preferensial yang dapat ditebus atau yang dapat dipanggil ini dapat ditebus di masa depan dengan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk memilih apakah akan membeli kembali saham atau melakukan penebusan saham. Selanjutnya yaitu mengenai akuntansi dan pelaporan saham preferensi. Jadi, akuntansi untuk saham preferen pada saat penerbitan serupa dengan saham biasa. Nah, perusahaan mengalokasikan hasil antara nilai nominal saham preferen dan juga premi saham. Kemudian sebagai contoh yaitu di sini ada perusahaan Pisokpik yang menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai nominal yaitu 10 euro dan harga tunai sebesar 12 euro per lembar. Nah, nantinya akan didapatkan uang tunai sebesar 120.000 secara debit dan kemudian mengkredit modal saham preferensi sebesar 100.000 dan bagikan premium preferensi sebesar 20.000. Nah, saham preferen umumnya tidak memiliki tanggal jatuh tempo, oleh karena itu tidak ada kewajiban hukum untuk membayar pemegang saham preferen. Akibatnya perusahaan nanti akan mengklasifikasikan saham preferen sebagai bagian dari ekuitas. Kemudian biasanya perusahaan itu akan menganggap dividen atas saham preferen itu sebagai distribusi pendapatan, bukannya beban. Baik, selanjutnya adalah akuisisi kembali saham atau biasa disebut dengan saham treasury. Saham ini adalah saham perusahaan yang telah dijual atau diedarkan kepada masyarakat lalu dibeli kembali oleh perusahaan. Nah, apa sih alasan perusahaan membeli kembali saham tersebut? Yang pertama, yaitu menyediakan distribusi kelebihan kas yang efisien pajak kepada pemegang saham. Yang kedua, yaitu meningkatkan laba per saham dan laba atas ekuitas. Yang ketiga adalah untuk menyediakan saham bagi kontrak kompensasi karyawan atau untuk memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Yang keempat adalah untuk menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima adalah menciptakan pasar saham. Nah, jadi akuisisi kembali saham atau saham treasury ini tidak dapat digunakan untuk kegiatan voting dan tidak akan mendapatkan dividen, kemudian pencatatannya tidak dimasukkan dalam golongan harta karena ketika perusahaan membeli akan mengurangi aset dan juga ekuitas. Selanjutnya ada metode pencatatan saham treasury dalam laporan keuangan. Ada dua metode, yang pertama yaitu metode biaya, yang kedua adalah metode PAR. Metode biaya ini adalah caranya yaitu dicatat sebesar harga saat perusahaan membelinya. Jadi ketika perusahaan membeli saham treasury $10, maka akan dicatat $10 juga. Nah, dicatatnya ini adalah sebagai pengurang ekuitas atau modal sendiri. Nah, yang kedua adalah metode PAR atau metode nilai nominal. Dicatatnya sebesar nilai nominal saham. Terus selisih antara harga beli dan juga nilai nominal dipisahkan dalam akun tersendiri. Bisa dimasukkan dalam modal, bisa juga dimasukkan dalam laba ditahan. Maksudnya adalah ketika perusahaan membeli saham treasury sebesar $10, maka dicatatnya adalah nilai
nominal, yaitu contohnya adalah $1 saja. Dan selisihnya nanti akan dimasukkan ke dalam akun yang lain, yaitu contohnya seperti modal tambahan atau laba ditahan. Nah, perusahaan seringkali menggunakan metode biaya karena lebih simple dan juga lebih real karena mencatat sesuai harga yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya penjualan saham treasury. Perusahaan biasanya menerbitkan kembali atau menarik kembali saham treasury. Ketika menjualkan saham treasury, akuntansi untuk menjual penjual tersebut bergantung pada harga. Jika harga jual saham treasury sama dengan biaya perolehannya, perusahaan akan mencatatkan penjualan saham tersebut dengan mendebitkan kas dan mengkreditkan saham treasury. Dalam kasus yang dimana harga jual saham treasury itu tidak sama dengan biaya perolehannya, maka akuntansi untuk saham treasury yang dijual di atas biaya perolehan berbeda dengan akuntansi untuk saham treasury yang dijual di bawah biaya perolehan. Namun penjualan saham treasury tersebut baik yang di atas maupun di bawah biaya perolehan dapat meningkatkan total aset dan ekuitas. Yang pertama, jika penjualan saham treasury itu di atas harga pokok. Ketika harga jual saham treasury melebihi harga pokoknya, perusahaan mengkreditkan selisihnya ke akun premi saham treasury. Sebagai contoh, Pacific mengakuisisi 10.000 sahamnya, 10.000 saham treasury dengan harga $11 per lembar. Perusahaan kemudian menjualkan 1.000 lembar saham dengan harga $15 per lembarnya pada tanggal 10 Maret. Nah, Pacific dapat mencatat jurnalnya itu sebagai tunai di debit itu sebesar 1.000 lembar dikalikan $15 per sahamnya itu sebesar 15.000. Pada saham treasury 1.000 dikalikan $11 karena ini biaya perolehannya yang awal $11 sebesar 11.000. Terdapat selisih antara tunai pendapatan atas penjualan dengan saham treasury yang awalnya itu sebesar 4.000. Nah, selisihnya ini akan dimasukkan ke dalam akun premi saham treasury di bagian kredit. Berbeda dengan penjualan saham treasury di bawah harga pokok, yang dimana ketika sebuah perusahaan menjual saham treasury di bawah harga pokoknya, biasanya perusahaan tersebut mendebitkan selisih harga pokok atas harga jual akun premi saham treasury. Nah, jika Pacific menjual 1.000 saham treasury itu dengan harga $8 per saham, yang dimana $8 per saham ini di bawah harga peroleh, yang harga perolehnya itu sebesar $11 per sahamnya. Jurnal pencatatannya itu sebagai berikut. Tunai dari penjualan sahamnya itu 1.000 dikalikan $8 itu sebesar 8.000. Pada saham treasury 1.000 dikalikan $11 dari harga perolehannya itu sebesar 11.000. Terdapat selisih antara tunai sama saham treasury itu sebesar 3.000. Nah, selisihnya ini yang 3.000 ini dimasukkan ke akun premi saham treasury, tapi ini dimasukkan ke debitnya, bukan di kredit. Makanya jurnalnya itu sebagai tunai 8.000, premi saham treasury 3.000, pada saham treasury sebesar 11.000. Selanjutnya, penarikan saham treasury. Dewan Direksi dapat menyetujui penarikan kembali saham treasury. Putusan ini mengakibatkan pembatalan saham treasury dan pengurangan jumlah saham yang diterbitkan. Saham treasury yang ditarik kembali memiliki status saham yang diotorisasi dan tidak diterbitkan. Efek akuntansi serupa dengan penjualan saham treasury, kecuali bahwa perusahaan mendebitkan akun ekuitas yang berlaku terkait dengan saham yang sudah tidak digunakan lagi, bukan uang tunai.
Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan dividen, di mana beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum. Mengapa demikian? Yang pertama yaitu untuk mempertahankan perjanjian atau perjanjian obligasi dengan kreditor tertentu, di mana ini untuk menahan semua atau sebagian pendapatan dalam bentuk aset ataupun untuk membangun perlindungan tambahan terhadap kemungkinan adanya kerugian. Nah, yang kedua yaitu untuk memenuhi persyaratan perusahaan bahwa laba yang setara dengan biaya saham treasury yang dibeli dibatasi terhadap deklarasi dividen. Nah, yang ketiga yaitu mempertahankan aset yang seharusnya dibayarkan sebagai dividen untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Hal ini terkadang disebut pembiayaan internal, menginvestasikan kembali laba ataupun menyimpan laba kembali ke dalam bisnis. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba pada tahun-tahun yang baik dan juga menggunakan pendapatan terakumulasi tersebut sebagai dasar untuk dividen pada tahun-tahun yang buruk. Yang terakhir yaitu untuk membangun bantalan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam perhitungan laba. Kemudian yang selanjutnya yaitu kondisi keuangan dan distribusi dividen. Nah, sebelum sebuah perusahaan membagikan dividen, manajemen ini harus benar-benar mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, di mana artinya perusahaan ini harus memastikan bahwa dana yang tersedia itu cukup untuk membayar dividen tanpa mengganggu operasional atau kestabilan keuangan. Nah, perusahaan tidak boleh membagikan dividen kalau kondisi keuangan pada saat itu atau yang diperkirakan di masa depan tidak mendukung. Ini untuk mencegah risiko keuangan yang lebih besar nantinya. Kemudian jenis dividen yang pertama adalah dividen tunai. Jadi dividen tunai sendiri adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk uang. Nah, keputusan untuk membagikan dividen tunai ini harus melalui persetujuan Dewan Direksi. Jadi tidak bisa dilakukan sembarangan. Nah, perlu diingat juga dividen tunai ini tidak dibayarkan kepada saham treasury, yaitu saham yang telah dibeli kembali oleh perusahaan dan tidak lagi beredar. Nah, setelah dividen tunai ini diumumkan, maka secara hukum itu sudah menjadi kewajiban perusahaan dan juga harus dibayar ke pemegang saham. Jenis dividen yang kedua yaitu ada dividen properti, di mana dividen ini dibagikan perusahaan kepada pemegang saham bukan dalam bentuk kas, melainkan dalam bentuk aset lain seperti barang dagangan, tanah, bangunan, atau investasi. Sebelum dibagikan, perusahaan itu harus menilai kembali aset yang akan dibagikan agar sesuai dengan nilai wajar atau harga pasar saat ini. Contoh, perusahaan membagikan sebidang tanah kepada pemegang saham sebagai pengganti dividen kas. Kemudian untuk yang ketiga ada dividen likuidasi, di mana dividen ini dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham bukan dari laba ditahan, melainkan dari modal atau investasi awal pemegang saham itu sendiri. Jenis dividen ini itu biasanya terjadi jika perusahaan dalam kondisi kesulitan keuangan atau bahkan menuju pembubaran atau likuidasi. Contoh, jika perusahaan sudah tidak memiliki laba yang cukup, tapi tetap membagikan dividen dari modal yang pernah ditanamkan pemegang saham. Selanjutnya di sini ada share split dan juga ada share dividen. Untuk yang share split atau pemecahan saham ini bertujuan mengurangi nilai pasar per lembar saham agar lebih terjangkau investor sehingga memperluas kepemilikan. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama tidak ada entry akuntansi yang dicatat atau hanya perubahan jumlah saham dan nilai nominal. Kemudian nilai nominal per saham turun tapi jumlah saham beredar naik. Lalu tidak mengubah total modal di setor, hanya membagi saham yang ada menjadi lebih banyak dengan nilai nominal lebih kecil. Contoh, satu lembar saham itu nominalnya 10.000, dipecah menjadi 2 lembar saham yang bernominal 5.000. Kemudian untuk yang share dividen atau dividen saham, itu bertujuan untuk memberikan dividen dalam bentuk saham, bukan kas.
Ciri-cirinya yang pertama ada perusahaan menerbitkan saham baru lalu membagikannya ke pemegang saham secara profesional. Yang kedua ada nilai nominal digunakan untuk mencatat dividen saham, bukan nilai pasar. Kemudian yang ketiga menambah jumlah saham beredar tapi tidak menambah aset atau liabilitas perusahaan. Lalu yang keempat dicatat di ekuitas, biasanya sebagai tambahan modal saham dan agio saham. Contohnya, perusahaan membagikan 10% dividen saham. Pemegang 100 lembar saham akan mendapat tambahan 10 lembar saham baru. Kemudian perbedaan utama dari share split dan share dividend itu kalau share split itu hanya pecah saham jadi lebih banyak dengan nominal kecil, tidak menambah ekuitas total. Sedangkan untuk yang share dividend itu tambahan saham dibagikan sebagai dividen, jadi menambah jumlah saham dan nilai modal di setor. Ekuitas merupakan sisa kepemilikan dalam aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Komponen ekuitas mencakup modal saham, agio saham, laba ditahan, pendapatan komprehensif lain, dan saham treasury. Contoh di slide ini adalah Frost SPE per 31 Desember 2022. Kita bisa lihat perusahaan memiliki dua jenis modal, yaitu modal preferred sebesar 3 juta dan modal saham biasa sebesar 5 juta. Ada juga share premium ordinary sebesar 4 juta, laba ditahan 4,36 juta, dan beberapa penyesuaian seperti saham treasury negatif dan rugi komprehensif lainnya. Total ekuitas yang tercatat adalah 12 juta. Ini menunjukkan posisi ekuitas secara lengkap pada akhir periode. Selain penyajian ekuitas, perusahaan juga perlu mengungkap pembatasan laba ditahan yang biasanya digunakan untuk tujuan tertentu seperti riset, pengembangan, dan juga cadangan investasi. Contohnya pada Samsung, yang kita lihat di sini laba ditahan diklasifikasikan menjadi appropriate dan unappropriate. Ada beberapa jenis cadangan seperti cadangan untuk peningkatan struktur keuangan, rasionalisasi bisnis, pengembangan pasar luar negeri, dan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia. Pengungkapan ini penting karena memengaruhi kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. Di sini juga terdapat contoh laporan perubahan ekuitas dari BASF Group. Laporan ini menunjukkan pergerakan ekuitas dari akhir 2017 ke akhir 2018. Perhatikan ada kolom seperti subscribe capital, capital reserve, return earnings, dan pendapatan komprehensif lain. Kita juga bisa lihat dampak transaksi, misalnya pembagian dividen sebesar 2,8 miliar euro yang mengurangi retained earning serta laba bersih yang menambah retained earning. Laporan ini membantu pemegang saham memahami bagaimana transaksi dan laba rugi memengaruhi ekuitas perusahaan dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu analisis ekuitas. Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari perspektif pemegang saham. Ada 3 rasio utama. Yang pertama ada ROE yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh untuk setiap dolar ekuitas pemegang saham biasa. Di sini diilustrasikan bahwa Gerber Inc yang memiliki laba bersih sebesar $360.000, namun perusahaan juga membayarkan dividen preference sebesar $54.000. Oleh karena itu, laba bersih yang diperhitungkan untuk pemegang saham biasa adalah $360.000 dikurangi $54.000, yaitu $306.000. Selanjutnya, angka ini dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa sebesar $2.550.000. Dari perhitungan tersebut didapatkan hasil 12%. Artinya, setiap $1 ekuitas yang ditanamkan pemegang saham biasa menghasilkan laba sebesar 12 sen. Rasio yang kedua yaitu payout ratio, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur presentasi laba yang dibagikan sebagai dividen tunai. Ini diilustrasikan bahwa Troy SA yang memiliki dividen kas sebesar €100.000 dan laba bersih sebesar €500.000. Rumusnya adalah dividen kas dibagi laba bersih sehingga hasilnya 20%. Artinya, perusahaan membagikan 20% dari laba bersihnya dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Kemudian rasio yang ketiga yaitu book value per share, yang menggambarkan nilai buku per saham dihitung dari ekuitas pemegang saham dibagi jumlah saham yang beredar. Contohnya di sini ada perhitungan book value, yaitu Chen Ltd memiliki ekuitas pemegang saham biasa sebesar 1.000 dengan jumlah saham beredar sebanyak 100.000 lembar. Jika ekuitas tersebut dibagi dengan jumlah saham, maka didapatkan nilai buku per saham sebesar 10. Angka ini menunjukkan nilai ekuitas yang secara teoritis dimiliki oleh setiap lembar saham.